terlalu berlebih lah. Untuk apa? Supaya bisa merasakan nikmatnya puasa dan nikmatnya beribadah. Karena Allah jadikan sarana puasa itu bukan untuk menjadikan orang itu bergembira dengan sisi lahiriahnya, tapi sisi batiniahnya itu. Karena apa sebenarnya? Tatkala sisi lahiriah kita ini selalu yang kita penuhi, maka sebenarnya batiniah kita menangis. Batin kita itu menangis. Kita sadar tak? Bila anak kecil kita tak kita kasih makan, bagaimana perasaan anak kecil itu? Dia akan meronta, menangis. Bagaimana setiap kali dia menangis dan menjerit tak kasih kita, tentu dia pun akan menangis selalu. Kenapa? Rasa haus dan lapar yang dia rasakan ini tak sanggup dia tanggung. Kita tak boleh lupa bahwa diri kita ini punya dua dimensi. Dimensi materi kita dan dimensi spiritual kita. Dimensi ruh kita dan dimensi jasad kita. Nah, yang selalu kita ingat bahwa diri kita ini hanya satu dimensi. Dimensi apa? Dimensi jasad kita. Sehingga apa? Tatkala perut kita lapar, selalu kita mencari untuk mengenyangkan. Tatkala kita haus, selalu kita untuk mencari air supaya melepaskan dahaga. Tapi yang diri kita haus, diri kita lapar, tak pernah kita cari. Kita lupa. Padahal dimensi yang terbesar dalam diri kita adalah dimensi non-materi, dimensi spiritual kita. Ini tak ubahnya bagi anak kecil tadi yang meronta-ronta menangis di depan maknya, ke depan bapaknya, minta makan tak dikasihnya. Apa yang terjadi anak itu? Dia akan sakit lambung. Dia akan kena gastrit. Dia akan kena macam-macam penyakit. Apa kita tak lupa bahwa dimensi spiritual kita, bila kita tak kenyangkan, maka kita pun tak ubahnya sebagaimana jasad kita. Kita tak beri makan, kita tak beri minum, spiritual kita pun akan sakit. Dan sakitnya spiritual kita akan mampu meruntuhkan bangunan fisik kita. Sehingga apa? Kita tengok kawan kita selalu dengan pandangan negatif. Kawan punya salah sedikit, selalu kita besarkan. Kenapa? Dimensi spiritualnya rusak. Kawan kita maju, kita dengki, cemburu. Kita doakan, alhamdulillah kawan kita baik, alhamdulillah kawan kita maju. Tapi berupaya untuk menjatuhkan kawan kita. Sehingga apa? Orang yang dimensi spiritualnya rusak, pasti seluruh hidupnya adalah rusak. Pernah suatu cerita bahwa ada salah seorang yang begitu dendam sama kawannya. Ini karena dimensi spiritual dia rusak. Dia tak mau tengok kawan dia maju. Apapun yang didapat oleh kawan itu selalu dikatakan jelek. Karena itu suatu hari dia perintahkan pembantunya, dia perintahkan budaknya. Untuk apa? Untuk membawa dirinya. Kemana? Ke atas atap orang yang dia benci tadi itu. Ingat, dimensi spiritual kalau rusak, maka dia tak pedulikan dirinya rusak. Jadi tuan rumah ini, dia ajak pembantunya ini atau budaknya ini untuk membawanya. Wahai tuan, kemana aku harus pergi? Kau bawa aku ke atas atap orang itu. Apa yang nak kau perbuat? Pokoknya kau diam saja. Lantas apa yang terjadi? Budak ini membawanya sampai ke atap. Setelah sampai di atap, dia berikan pisau. Apa pisau kecil? Apa itu? Oh, parang. Ya, pisau. Ya. Kemudian kata budak ini, untuk apa pisau ini? Maka sang tuan ini mengatakan, kau potonglah leherku di atas atap ini. Tuan, sadarkah tuannya ini? Apa yang kau lakukan ini?
selama aku hidup dan menyaksikan tubuh manusia ini hidup, aku tidak akan pernah rela. Karena itu, kau bunuh saya di tempat ini dengan harapan apa? Bahwa si fulan yang telah membunuhnya. Dengan demikian, maka pengadilan akan membawa dia dan akan menjerumuskannya dan akan membunuhnya juga. Ini teorinya ya. Biar dia mati, kawan juga mati. Kemudian dengan berat hati si budak ini mulai menggorok leher tuannya tadi. Sebelum menggoroknya, kemudian apa? Sang tuan tersebut berpesan, bila engkau telah memotongnya, maka jatuhkanlah ke dalam rumahnya. Dan pergilah kau jauh-jauh. Ku bebaskan engkau sebagai budak. Maka apa yang terjadi? Begitu sang budak ini telah memotong lehernya, kemudian menjatuhkan dan membuangnya ke dalam rumah itu, kemudian budak lari. Keesokan harinya terjadi keributan, bahwa si fulan telah dibunuh oleh rumah ini. Mungkin tuan tadi akan berharap bahwa dengan terbunuhnya dia nanti akan dibunuh pula yang dia benci tadi. Pengadilan kemudian membawa yang konon sebagai musuhnya ini. Setelah diadakan penelitian dan pemeriksaan, interview, semua orang yang dibenci tadi itu, dia bersumpah-sumpah, sungguh bukan saya yang membunuhnya. Saksi tak ada. Kemudian apa yang bisa dikatakan? Kata dia, kalaulah saya pembunuhnya, tentunya saya tidak akan membunuh di rumahku. Sungguh amat tolol bila seseorang ingin membunuh kemudian dilakukan di dalam rumah dia sendiri. Tapi karena tidak ada saksi, tinggal satu, menunggu keputusan budak tadi. Budak ini dah pergi. Lama-lama terdengar permasalahan ini tak kunjung selesai. Kemudian sang budak ini merasa kebingungan dan kebimbangan. Saya telah melakukan dosa besar. Akulah pembunuhnya, sedang orang lain yang ditimpakan bencana. Karena itu, sang budak ini kembali untuk menjelaskan perihalnya bahwa si tuan rumah ini bukan pembunuhnya, akulah pembunuhnya. Sedangkan orang mengetahui bahwa si budak ini adalah budak daripada yang dibunuhnya. Tapi apa yang terjadi setelah sampai kemudian sang budak mengatakan ke mahkamah dan menceritakan perihal apa yang terjadi. Kata budak, wahai tuan, bukan aku yang sengaja membunuhnya, tetapi tuankulah yang memerintahkan aku untuk membunuhnya karena kebenciannya kepada yang memiliki rumah ini. Dan tuanku telah menjanjikan bila aku membunuhnya, maka aku akan dibebaskan sebagai budak. Disitulah bahwa ternyata orang yang begitu dengki dan benci karena spiritual yang rusak, ternyata tidak bisa menjatuhkan musibah pada yang lain. Dirinya direlakan hangus, dirinya direlakan terbakar dengan api nerakanya, sementara yang dia benci tidak pernah merasakannya. Ini akibat apa? Bentuk spiritual kering yang salah kita perhatikan. Selalu dimensi fisik yang selalu kita nomor satukan. Tatkala kita tak punya baju, maka kita merasa malu, maka kita beli baju. Tatkala kita kedinginan, kita pakai baju pula supaya tidak kena udara dingin. Tetapi tatkala roh kedinginan, apa yang terjadi?